Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat tani yang ada di Nusantara. Hari ini kita mengawali tanam jagung. Kenapa jagung? Avanta ya. Dengan kondisi yang saat ini, yang mungkin bagi jenengan sendiri, tradisi bertani di desa jenengan ini, ketika jenengan lihat apakah sudah layak ataupun ada paling tidak ada inovasi yang perlu diterapkan di situ, Mas? Ya. Jadi saya melihat budaya atau tradisi pertanian khususnya di Desa Kedawong itu memang masing-masing petani punya trik sendiri-sendiri. Akan tetapi kebanyakan petani itu sudah tenang di zona nyamannya masing-masing. Artinya selama ini mereka melakukan budidaya yang seperti ini, ya udah itu menjadi pakemnya mereka. Saya di sini memang terjun ke dunia pertanian masih baru. Akan tetapi menurut petani yang lain, saya ini petani yang nyeleneh. Petani yang nyeleneh kenapa? Karena saya ini melawan arus tradisi yang selama ini dilakukan oleh petani-petani yang lain. Dan dari hasil inovasi dan improvisasi yang saya lakukan itu dalam 3 tahun terakhir ini bisa dilihat. Artinya ada perbedaan hasil dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Dan saya 2 tahun yang lalu itu budidaya padi, ini yang saya lihat benar-benar perbedaannya itu ada 2 lahan yang berdampingan dengan luasan yang sama. Itu dari bentuk visual saja itu sudah berbeda. Mulai dari pertama perlakuan tanah, perlakuan benih, perlakuan semai, perlakuan tanam, sampai nanti ketika perawatan dan panen itu ada perbedaan. Artinya perbedaan memang di lahan saya itu terlihat lebih segar dari lingkungannya. Nah, apakah itu kemudian saya mengeluarkan biaya yang banyak? Sebenarnya tidak. Dengan catatan itu semua dilakukan sendiri. Karena sumber dayanya itu ada. Kita sebenarnya sudah memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Betul. Kalau ngomong 3 tahun yang lalu, saya belum memiliki peternakan. Kemudian saya berpikir karena alam ini kan saling simbiosis mutualisme. Nah, ini yang saya tangkap, sehingga kemudian saya mencoba mengembangkan sayap di peternakan. Harapannya ya produksinya itu tidak hanya daging, tidak hanya susu, tapi juga limbah kotorannya itu bisa saya manfaatkan di pertanian. Nah ini di sini ini yang saya pakai. Untuk tutupnya jagung ini juga hasil dari pupuk kandang yang saya olah, saya fermentasi sendiri. Itu pun formulasinya itu saya mencoba berinovasi sendiri. Alhamdulillah. Iya. Terus ini Pak Cari, artinya kan peluang yang ada ini bisa ditangkap ya. Jadi mungkin dari sisi pertanian kita paketkan dengan satu tradisi yang mungkin selama ini sudah dilakukan oleh para petani, yaitu dengan ternak. Ini merupakan satu paketnya yang layak untuk kita coba ya. Untuk ini kan sudah berjalan berapa tahun Pak Cari? Sudah berjalan 1 tahun yang terpadu ini. Inovasi yang jenengan lakukan 1 tahun. 1 tahun. Terus untuk ternak sendiri apa yang maksudnya berternak kambing atau kambing? Kambing ya. Kambing ya. Karena jadi hasil pengamatan saya, kotoran sapi dengan kotoran kambing itu kandungan unsur haranya itu lebih homogen di itu, lebih variatif di tohe kambing daripada tohe sapi. Nah, sehingga kemudian saya mengambil keputusan saya beternak kambing itu. Jenis kambing apa Pak Cari? PE. Peranakan Etawa. Berarti hari ini sudah ada ternaknya ya? Ada. Ya. Berapa ekor Pak Cari?
Kalau hari ini ada 7 ekor. 7 ekor. 7 ekor. Itu bisa menghasilkan kohe untuk jadikan pupuk ya? Ya, itu kapasitas produksi kohenya itu dalam 3 bulan ini bisa saya pakai untuk tutupnya ini tanam jagung ini. Ya, 3 bulan. 3 bulan. Karena memang sengaja makannya saya los sehingga harapannya kohenya bisa banyak. Terus itu perlu butuh pengolahan khusus atau tidak Pak Cari untuk pengolahan kohenya? Ya, tentu kohe itu kan bentuknya butiran itu tidak bisa langsung kita implementasikan ke lapangan. Iya. Sehingga yang pertama perlu kita keringkan dulu, kita tiriskan lah, bukan dikeringkan, ditiriskan. Kemudian saya giling. Ya, saya giling. Nah, terus kemudian saya campur, ada di situ seperti biasanya fermentasi itu. Betul. Saya campur dengan kapur pertanian, dolomit. Ya, dolomit. Terus kemudian saya campur dengan sekem, terus kemudian saya abu sekam, bukan abu sekam, arang sekam. Ya. Terus kemudian untuk dekomposternya itu saya pakai 2. Apa Pak Cari? EM4 sama ekoenzim. Ya, ekoenzimnya saya bikin sendiri. Untuk proses pembusukan itu ya? Proses fermentasi. Fermentasi ya? Fermentasi. Karena kalau pembusukan dengan fermentasi kan beda. Ya. Kalau ekoenzim itu banyak fungsinya. Selain untuk pertanian, untuk kesehatan juga bisa. Tapi saya bikin ekoenzim itu arahnya untuk pertanian. Fokuskan ke pertanian. Ya. Alhamdulillah. Tadi inovasi selama 1 tahun ini ya? Iya, 1 tahun ini saya mencoba apa sih kekurangannya petani. Sebenarnya bukan kekurangan. Nenek moyang kita dulu kan petani, bukan pelaut ya? Bukan pelaut. Nenek moyang kita petani. Iya. Lah itu sebenarnya sudah mencontohkan kepada kita bagaimana budidaya pertanian yang integratif sebenarnya. Kalau dahulu kan semuanya manual ya? rantai makanannya berputar. Dari pertanian, kemudian hasil panennya, daunnya, pokoknya rendeng itu kan dibawa pulang untuk dikasihkan makan peternakannya mereka. Makanya itu namanya rojo koyo. Kalau sekarang itu bukan rojo koyo, terbalik ya? Koyo rojo gitu. Jadi kita peternaknya itu mengabdi kepada hewannya. Kalau dulu itu rojo koyo beneran dulu ya. Jadi dari pertanian dibawa pulang, dibuat makan manusianya, petaninya, yang limbahnya itu untuk makan ternaknya. Kemudian ternak menghasilkan ya susu, ya daging dan sebagainya, dan juga kita olah lagi. Kohenya diolah, dibawa ke sawah lagi. Sebenarnya konsep ini sudah ada. Sudah ada ya? Dari dulu sebenarnya sudah ada. Terus yang menjadi ketiadaan ini gimana Pak Cari menurut jenengan? Ya, artinya ini untuk generasi zaman sekarang ya. Itu produk politik Orde Baru. Karena waktu itu kita ingat zamannya Pak Harto itu memprogramkan intensifikasi. Sehingga pada waktu itu petani untuk menggunakan pupuk, ini bisa ditanyakan ke orang-orang tua dulu. Untuk menggunakan pupuk itu didampingi Babinsa. Jadi harus menggunakan pupuk. Harapannya itu untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, dari situ kemudian petani dimanjakan dengan pupuk, sehingga hari ini ketergantungan pupuk itu sangat tinggi sekali. Nah, ini saya mencoba mengajak lah, paling tidak memberi contoh kepada para petani, khususnya di lingkungan saya itu, bahwa kita sebenarnya bisa mandiri asalkan kita mau. Nah, itu kuncinya di situ. Itu ya menjadi permasalahan yang selama ini sudah menjadi pola kebiasaan petani, sehingga petani sendiri dinina-pupukkan, tidak mau berpikir bagaimana caranya meninggalkan pupuk itu tadi. Betul. Pupuk kimia tadi ya. Saya sedikit cerita, setahun yang lalu itu saya tanam padi. Tanam padi itu di MK1. Jadi setelah MT1 kan MK1 di musim kemarau awal. Hasilnya ya itu bisa dikatakan bagus. Itu untuk
penggunaan pupuk kimianya itu bisa saya reduksi sampai berapa persen? 60%. 60%. Sampai 60%. Jadi komposisinya itu Dengan hasil? Hasilnya peratus itu kemarin karena MK1 ya. Iya. Bagaimanapun juga MK1 dengan MT1 tetap iya. berbeda. Saya keluar 9 kintal per teratus. Hampir 1 ton. 1 ton. Iya. Mantap ya. Iya. Itu kombinasi antara Bokasi produksi saya sendiri dengan pupuk kimia itu pupuk kimia itu yang dikenalkan oleh teman-teman PPL itu namanya sistem irit. Gitu ya. Nah, jadi irit saya lupa kepanjangannya irit itu apa. Yang jelas itu sebuah konsep untuk menekan ketergantungan pupuk kimia. Yes, alhamdulillah Pak Cari. Ya. Mungkin kita bisa lanjut Pak Cari ya. Di lain waktu bisa kita ngobrol bareng yang khususnya untuk pertanian dan peternakan. Ini kan kalau kita lihat sudah kita videokan tadi adalah di sisi awal mula tanam jagung. Ya. Nanti di lain waktu bisa kita berkunjung di kandangnya Pak Cari. Siap. Untuk lebih intensif lah, untuk lebih intensif bagaimana kita mencari ilmu pengalaman di dunia peternakan dikolaborasikan dengan pertanian. Siap. Mungkin itu saja Pak Cari ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan hari ini merupakan satu pengalaman dan Pak Cari bisa berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga apa yang dilakukan Pak Cari menjadi keberkahan tersendiri dan apa yang menjadi hasil Pak Cari bisa terkabulkan. Mungkin saja sahabat-sahabat petani di Indonesia. Salam petani sehat, petani Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.